Bayangkan kamu jatuh cinta pada seseorang yang, jauh di dalam hatinya, sudah menetapkan tanggal untuk mengakhiri hidupnya. Bukan karena dia sedang sakit parah dan sekarat. Bukan karena dokter memvonisnya tinggal menghitung hari. Tapi karena dia sudah memutuskan, dengan kepala yang sangat jernih, bahwa hidup yang sekarang dijalaninya bukan hidup yang dia inginkan. Apa yang akan kamu lakukan? Menangis dan memohon supaya dia berubah pikiran. Atau diam-diam berjuang membuktikan padanya bahwa hidup ini masih layak diperjuangkan. Meskipun kamu tahu, jauh di dalam hati, keputusan itu mungkin bukan hakmu untuk diubah. Ini bukan pertanyaan yang mudah. Dan ini bukan cerita yang memberi jawaban gampang. Selamat datang di Dengarin, tempat di mana kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup, untuk meresapi cerita-cerita yang diam-diam mengubah cara kita memandang cinta, kehilangan, dan arti hidup yang sesungguhnya. Hari ini kita akan menyelami salah satu novel paling menyentuh dekade ini, yang ditulis oleh Jojo Moyes. Ceritanya sederhana di permukaan. Seorang perempuan muda bernama Louisa, yang biasa dipanggil Lou, kehilangan pekerjaannya di sebuah kafe kecil di kota kecil di Inggris. Dia bukan tipe orang yang punya rencana besar dalam hidup. Dia hanya ingin membayar tagihan, membantu keluarganya, dan menjalani hari-hari dengan cara yang, katakanlah, aman. Tidak neko-neko. Pernahkah kita seperti itu? Menjalani hidup bukan karena kita tahu persis apa yang kita inginkan, tapi karena itu satu-satunya jalan yang terlihat masuk akal saat ini. Seperti orang yang tetap bertahan di pekerjaan yang itu-itu saja, bukan karena dia mencintainya, tapi karena dia takut apa yang terjadi kalau berhenti. Lou akhirnya mendapat pekerjaan baru. Menjadi perawat pendamping untuk seorang pria bernama Will Traynor. Dulunya, Will adalah sosok yang nyaris sempurna menurut standar dunia. Sukses dalam karir, penuh petualangan, gemar olahraga ekstrim, dikelilingi teman dan pasangan yang mengaguminya. Tapi 2 tahun sebelum cerita ini dimulai, sebuah kecelakaan motor mengubah segalanya. Will menjadi lumpuh total dari leher ke bawah. Menariknya, Lou tidak dipekerjakan untuk merawat kondisi medis Will. Ada perawat lain untuk itu. Lou dipekerjakan untuk menemani. Untuk membuat hari-harinya sedikit lebih ringan. Tapi begitu Lou mulai bekerja, dia merasakan sesuatu yang aneh di rumah itu. Ada ketegangan yang tidak terucap. Seolah semua orang di rumah itu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang belum mereka ceritakan padanya. Disinilah semuanya mulai berubah. Lou akhirnya tahu, diam-diam dari percakapan yang tidak sengaja dia dengar, bahwa Will pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Will sudah membuat kesepakatan dengan orang tuanya. 6 bulan. Dia memberi waktu 6 bulan untuk dirinya sendiri, untuk melihat apakah hidupnya bisa terasa berarti lagi. Jika tidak, dia akan pergi ke sebuah klinik di Swiss, tempat orang bisa memilih untuk mengakhiri hidup mereka secara legal, dengan didampingi secara medis. Coba bayangkan posisi Lou. Dia dipekerjakan bukan sekadar untuk menemani seseorang yang kesepian. Dia sedang, tanpa dia sadari sepenuhnya, menjadi bagian dari hitung mundur menuju keputusan hidup dan mati seseorang. Ini bukan cerita tentang penyakit. Ini cerita tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tentang siapa yang berhak memutuskan apa yang membuat hidup seseorang layak dijalani. Pernahkah kita menilai hidup orang lain dari luar? Melihat seseorang yang menurut kita seharusnya bahagia, karena mereka punya rumah, keluarga, pekerjaan, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka rasakan di dalam. Sama seperti ketika kita membuka media sosial, melihat teman lama yang hidupnya tampak sempurna, padahal kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya dia tanggung setiap malam sebelum tidur. Will pernah memiliki segalanya menurut standar dunia. Dan justru karena itu, kehilangan kebebasan bergeraknya terasa seperti kehilangan seluruh identitasnya. Bukan hanya tubuhnya yang berhenti. Rasanya seperti seluruh dunia yang dulu dia kenal, dunia yang penuh gunung untuk didaki dan negara untuk dijelajahi, tertutup rapat di depan matanya. Lou berbeda. Hidupnya kecil, sederhana, penuh rutinitas yang nyaman. Dia belum pernah bepergian jauh. Dia bahkan tidak tahu banyak hal tentang dunia di luar kota kecilnya. Dan disinilah ironi terbesar cerita ini muncul. Seorang pria yang pernah menjelajahi dunia, kini terjebak dalam 4 dinding rumah. Seorang perempuan yang belum pernah menjelajahi apa-apa,
justru punya kebebasan penuh untuk pergi kemana saja, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Aneh ya. Kadang kebebasan yang paling berharga bukan yang kita miliki secara fisik, tapi yang berani kita gunakan. Ada orang yang tubuhnya sehat, bisa pergi kemana saja, tapi memilih diam di zona nyaman. Dan ada orang yang tubuhnya terbatas, namun pikirannya menjelajah lebih jauh daripada kebanyakan orang yang sehat. Low memutuskan sesuatu. Dia tidak akan hanya duduk diam menunggu 6 bulan berlalu. Dia mulai merancang, diam-diam, serangkaian pengalaman untuk Will. Konser musik, balapan kuda, perjalanan singkat keluar kota. Semua hal kecil yang menurutnya bisa mengingatkan Will bahwa dunia di luar sana masih menunggu untuk dinikmati, meskipun dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Awalnya Will menolak. Dia sinis terhadap semua usaha Low. Dia menganggap semua rencana itu hanya usaha kasar untuk membuatnya berubah pikiran, dan dia benar, meskipun Low sendiri belum mau mengakui itu bahkan pada dirinya sendiri. Tapi perlahan, sesuatu bergeser. Bukan karena rencana-rencana itu berhasil mengubah keputusan Will secara instan. Tapi karena, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Will merasa ada seseorang yang memperlakukannya bukan sebagai beban, bukan sebagai orang yang harus dikasihani, tapi sebagai manusia yang utuh, yang masih bisa tertawa, masih bisa jatuh cinta, masih bisa penasaran terhadap dunia. Namun itu baru permukaannya. Karena semakin lama Low menghabiskan waktu bersama Will, semakin dia sadar bahwa yang berubah bukan hanya cara pandang Will terhadap hidup. Yang berubah adalah dirinya sendiri. Will mulai mendorongnya untuk berpikir lebih besar. Untuk berhenti puas dengan hidup yang aman tapi kecil. Untuk berani bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan dari hidup ini, bukan sekadar apa yang membuatku merasa cukup aman hari ini. Pernahkah kita bertemu seseorang yang, tanpa bermaksud menggurui, membuat kita melihat diri kita sendiri dengan cara yang benar-benar baru? Seseorang yang satu kalimatnya saja bisa membuat kita bertanya, sedang apa aku selama ini, kenapa aku terlalu lama membiarkan diriku kecil? Perlahan, keduanya jatuh cinta. Bukan cinta yang dramatis dan meledak-ledak. Tapi cinta yang tumbuh dari kejujuran, dari tawa kecil di tengah hari yang berat, dari keberanian untuk saling melihat apa adanya, tanpa berpura-pura. Yang lebih mengejutkan lagi, semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin berat pula pilihan yang harus dihadapi Low. Karena dia mulai berharap, dengan sangat, bahwa cinta ini cukup untuk membuat Will membatalkan keputusannya. Disinilah kebanyakan orang keliru ketika membaca cerita ini pertama kali. Banyak yang berharap, seperti Low, bahwa cinta yang cukup besar bisa mengalahkan segalanya. Bahwa jika seseorang mencintai dengan cukup tulus, orang yang dicintainya akan otomatis memilih untuk tetap tinggal. Tapi ternyata bukan itu inti masalahnya. Novel ini, dengan berani, menolak jalan cerita yang mudah. Will tetap mencintai Low. Sungguh-sungguh mencintai. Tapi keputusannya bukan tentang kurangnya cinta dalam hidupnya. Keputusannya tentang bagaimana dia memaknai kualitas hidup itu sendiri, menurut standar dan nilai yang dia pegang sendiri, bukan standar orang lain, bahkan bukan standar orang yang paling dia cintai. Ini bagian yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur dari cerita ini. Bahwa terkadang, mencintai seseorang bukan berarti kita berhak memutuskan bagaimana seharusnya mereka menjalani hidup mereka. Bayangkan posisi itu. Mencintai seseorang dengan begitu dalam, sampai rela mengubah rutinitasmu, membuka duniamu, mempertaruhkan hatimu sepenuhnya. Lalu menyadari bahwa cinta itu, sebesar apapun, tidak memberimu hak untuk memaksakan pilihan hidup orang lain. Seperti orang tua yang mencintai anaknya begitu dalam, sampai lupa bertanya, apakah jalan hidup yang dia paksakan itu benar-benar jalan yang diinginkan anaknya, atau hanya jalan yang membuat orang tua itu merasa lebih tenang. Masih ada satu bagian yang jauh lebih penting dari cerita ini yang jarang dibicarakan orang. Yaitu bagaimana Will, di tengah keterbatasannya, justru menjadi orang yang paling banyak memberi dalam hubungan ini. Dia memberi Low keberanian untuk bermimpi lebih besar. Dia mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan, untuk menjelajah dunia, untuk berhenti menganggap dirinya hanya pantas hidup kecil dan aman. Dengan kata lain, meskipun tubuhnya terbatas, dampaknya terhadap hidup orang lain sama sekali tidak terbatas. Pernahkah kita berpikir bahwa nilai hidup seseorang diukur dari seberapa banyak yang bisa mereka lakukan secara fisik? Cerita ini mengajak kita mempertanyakan itu. Karena Will, dalam kondisi paling terbatas sekalipun,
masih mampu mengubah cara pandang orang lain terhadap hidup, cinta, dan keberanian. Bandingkan dengan orang yang tubuhnya sehat sempurna, namun setiap hari hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Siapa sebenarnya yang lebih hidup di antara keduanya? Namun novel ini juga tidak berusaha menjawab pertanyaan besar tentang hak seseorang untuk memilih mengakhiri hidupnya dengan jawaban tunggal yang mudah. Ia menghadirkan sudut pandang keluarga yang menolak keputusan itu dengan penuh duka. Ibu Will, misalnya, berjuang setiap hari melawan kenyataan yang tidak mau dia terima. Sementara ayahnya memilih diam, menyimpan sendiri kesedihannya, karena tidak tahu bagaimana caranya bicara tentang hal seberat ini tanpa runtuh. Ia juga menghadirkan sudut pandang Lou yang berjuang antara menghormati keinginan orang yang dicintainya, dan keinginannya sendiri untuk mempertahankan orang itu tetap hidup di sisinya. Dua keinginan yang sama-sama tulus, namun saling bertabrakan, dan tidak ada satupun dari keduanya yang salah. Ini pertanyaan yang, jujur saja, tidak ada jawaban yang membuat semua orang merasa lega. Dan mungkin, justru disitulah kekuatan cerita ini. Ia tidak memaksakan satu jalan sebagai jalan yang benar. Ia hanya mengajak kita merasakan betapa rumitnya cinta ketika berhadapan dengan pilihan hidup yang begitu personal. Mari kita ambil jeda sebentar dan bawa cerita ini ke kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang, tanpa sadar, mencoba mengatur bagaimana seharusnya orang yang kita cintai menjalani hidup mereka. Memaksakan jalan karir tertentu pada anak, karena menurut kita itu jalan yang paling aman. Menuntut pasangan untuk tetap bertahan dalam kondisi yang menurut mereka sendiri sudah tidak lagi memberi arti, hanya supaya rumah tangga terlihat utuh di mata orang lain. Bahkan pada orang tua kita, yang mulai menua, terkadang kita memaksakan cara hidup yang menurut kita paling baik, tanpa benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk sisa hidup mereka. Cerita Will dan Lou mengajak kita untuk berhenti sejenak. Dan bertanya, apakah cinta yang kita berikan benar-benar tentang menghormati orang itu apa adanya? Atau justru tentang keinginan kita sendiri supaya mereka tetap ada di sisi kita. Semakin dekat dengan hari yang ditentukan, semakin berat suasana di rumah itu. Lou mencoba satu usaha terakhir. Dia bahkan menemui orang-orang yang pernah mengalami cedera serupa dengan Will, yang berhasil menemukan makna baru dalam hidup mereka, berharap bisa membawa Will bertemu dengan mereka, berharap itu bisa mengubah pikirannya. Tapi Will tetap pada keputusannya. Bukan karena dia keras kepala. Tapi karena dia sudah benar-benar memikirkannya, lebih dalam daripada yang bisa dipahami siapapun di sekitarnya, termasuk Lou. Ketika akhirnya waktu 6 bulan itu tiba, dan keputusan harus diambil, novel ini tidak memberi kita akhir yang menenangkan dengan mudah. Tapi ia memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran. Sebelum semuanya berakhir, Will meninggalkan sesuatu untuk Lou. Bukan hanya kenangan. Tapi juga dukungan finansial untuk membiayai pendidikan dan mimpi-mimpinya, disertai satu pesan sederhana namun mengubah segalanya, yang intinya meminta Lou untuk hidup sepenuh mungkin, untuk berani, untuk tidak menetap dalam rasa aman yang menyempitkan dunianya sendiri. Pesan itulah yang menjadi jantung dari seluruh cerita ini. Karena pada akhirnya, Me Before You bukan hanya cerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ini cerita tentang seseorang yang, di tengah keterbatasan paling berat sekalipun, memilih untuk menghabiskan waktu yang tersisa untuk membuka mata orang lain terhadap keberanian menjalani hidup sepenuhnya. Ini cerita tentang bagaimana cinta sejati kadang berarti melepaskan, bukan menahan. Bagaimana mencintai seseorang berarti menghormati keputusan mereka, meskipun keputusan itu menghancurkan hati kita. Dan ini cerita tentang keberanian Lou, yang pada akhirnya, benar-benar hidup. Bukan hidup yang kecil dan aman seperti sebelumnya. Tapi hidup yang penuh, yang berani menjelajah, yang berani mencintai lagi, yang berani bermimpi lebih besar. Semua karena satu orang yang pernah percaya bahwa dia layak untuk itu. Coba ingat lagi pertanyaan di awal perjalanan kita tadi. Apa yang akan kamu lakukan, jika orang yang kamu cintai memilih jalan yang berbeda dari yang kamu inginkan untuknya? Sekarang, setelah menyelami seluruh cerita ini, mungkin jawabannya bukan lagi tentang benar atau salah. Tapi tentang seberapa besar kita mampu mencintai seseorang, cukup untuk menghormati pilihan mereka, bahkan ketika hati kita menjerit untuk memintanya tinggal. Jika ada satu pelajaran yang harus kita bawa pulang dari cerita ini, bukanlah tentang bagaimana seharusnya kita menilai keputusan seseorang untuk hidup atau berhenti. Pelajarannya jauh lebih sederhana, dan justru karena itu lebih menyakitkan untuk direnungkan.
Bahwa hidup ini bukan tentang seberapa lama kita menjalaninya, tapi seberapa penuh kita menjalaninya. Dan terkadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan memberi mereka ruang untuk memilih hidup mereka sendiri, bahkan ketika pilihan itu bukan yang kita inginkan. Sebelum kita mengakhiri perjalanan hari ini, coba renungkan sejenak. Kalau kamu diberi kesempatan seperti Lou, untuk membuka dunia seseorang yang kamu cintai, meskipun kamu tahu itu mungkin tidak akan mengubah keputusan akhir mereka, apakah kamu akan tetap melakukannya? Itulah keindahan sekaligus kepedihan dari cerita ini. Bahwa mencintai dengan tulus tidak selalu berarti mendapatkan akhir yang kita inginkan. Tapi ia selalu berarti, kita pernah membuat seseorang merasa benar-benar hidup, walau hanya untuk sementara. Dan barangkali, itulah yang membuat kita, setelah menutup cerita ini, mau menoleh sekali lagi pada hidup kita sendiri. Bertanya pada diri sendiri, apakah aku sedang benar-benar hidup, atau hanya sekadar menjalani hari demi hari tanpa berani bertanya lebih jauh. Sampai jumpa di perjalanan cerita berikutnya, bersama Dengar In, tempat di mana setiap kisah meninggalkan sesuatu yang membekas di hati kita masing-masing.